Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Lucy di sini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang simak matematika asik simatik. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas lanjutan dari video pembelajaran ibu sebelumnya, yaitu yang sebelumnya itu tentang membaca nama bilangan dan menuliskan lambang bilangan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana anak-anak ibu bisa membaca nilai tempat dan nilai angka pada bilangan ribuan, mengurutkan bilangan ribuan, dan melakukan penjumlahan pada bilangan ribuan. Nah, anak-anak ibu, langsung saja kita lihat di layar bahwa ada sebuah bilangan, bilangannya yaitu 1250. Nah, ini dia bilangan 1250. Bilangan ini memiliki tempat masing-masing. Nah, angka 1 memiliki tempat ribuan. Angka 2 memiliki tempat ratusan. Angka 5 memiliki tempat puluhan. Sedangkan angka 0 memiliki tempat satuan. Nah, anak-anak ibu, bisa kita lihat karena angka 1 berada di tempat ribuan, maka dia memiliki nilai 1000. Angka 2 karena memiliki tempat ratusan, maka nilainya 200. Jadi anak ibu tinggal mengingat 1 itu berada di tempat ribuan, berarti ditambah nolnya 3 nilai angkanya, jadi 1000. Sedangkan angka 2 di tempat ratusan, maka 2 itu 200-an, berarti 200. Nah, angka 5 berada di tempat puluhan, maka nilainya 50-an, berarti 50. Nah, sedangkan angka 0 berada di tempat satuan, maka nilainya 0. Nah, anak ibu kita coba ya. Misalnya ibu memiliki bilangan di sini 2143. Nah, kita lihat nilai tempat angka 2. Ini nilai tempat angka 2 yaitu ribuan. Nilai tempat angka 1 yaitu ratusan. Nilai tempat angka 4 yaitu puluhan, dan nilai tempat angka 3 yaitu satuan. Nah, karena angka 2 memiliki nilai tempat ribuan, maka nilainya nanti menjadi 2000. Jika angka 1 dia memiliki tempat ratusan, maka nilainya menjadi 100. Nah, karena angka 4 memiliki tempat puluhan, maka nilainya menjadi 40. Nah, karena angka 3 tempatnya satuan, nilainya tetap 3. Nah, ini dia tentang nilai tempat dan nilai angka. Nah, selanjutnya, anak-anak ibu, karena kita sudah mengetahui nilai tempat dan nilai angka, maka kita akan mencoba untuk mengurutkan atau membandingkan nilai bilangan ribuan. Nah, di sebuah peternakan, peternakan ini adalah tempat untuk memelihara hewan-hewan ternak seperti ayam, bebek, sapi, kerbau, seperti itu. Nah, kebetulan di peternakan yang ini adalah peternakan ayam. Peternakannya menghasilkan telur setiap bulannya. Nah, telur yang dihasilkan di masing-masing peternakan itu berbeda-beda. Peternakan A ada 3000 butir telur, peternakan B 1500 butir telur, peternakan C 3500 butir telur, peternakan D 2000 butir telur, dan peternakan E 2500 butir telur. Nah, anak-anak ibu ada pertanyaan. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, di sini ada kata paling banyak. Nah, kita bisa melihat yang mana yang paling banyak dari nilai ribuannya. Nah, kita lihat bilangan ribuannya. Nah, anak ibu lihat bilangan ribuannya. Peternakan A 3000, berarti nilai ribuannya 3. Peternakan B 1500, nilai ribuannya 1. Ya. C angka ribuannya 3. D angka ribuannya 2. E angka ribuannya 2. Nah, kita lihat di sini yang mana angka ribuan yang paling banyak? Angka 3, angka 1, angka 3, angka 2, atau angka 2? Nah, kita bisa melihat di sini ada angka 3, 2 ya, di peternakan A dan di peternakan C. Nah, setelah kita lihat angka ribuan, kita lihat angka ratusannya. Nah, di peternakan A angka ratusannya 0.
Di peternakan C angka ratusannya 5. Nah, otomatis yang lebih banyak adalah peternakan C karena angka ratusannya 5. Dia 3.500. Maka pertanyaannya terjawab. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan C. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Kita lihat, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yang paling sedikit. Nah, tadi kita bandingkan ribuannya, kita bandingkan lagi. Peternakan A3, nih angka ribuannya. Peternakan B1, angka ribuannya. Peternakan C3, peternakan D2, peternakan E2. Nah, dari 3, 1, 2, dari 3, 1, 3, 2, 2, yang mana yang paling sedikit angkanya, nak? Nah, yang paling sedikit adalah angka 1. Angka 1 ada di peternakan B. Hanya 1. Berarti angka 1, 1.500 butir telur di peternakan B, itulah yang paling sedikit. Nah, maka jawabannya nanti di sini peternakan B. Nah, setelah kita melihat yang mana yang paling banyak dan yang paling sedikit, nah kita diminta untuk mengurutkan peternakan. Kita urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan yang nilai telur per bulannya paling sedikit. Nah, tadi kita sudah tahu nih, yang paling sedikit itu yang mana? Nah, yang paling sedikit itu tadi peternakan B. Yang ini ya anak-anak. Jadi yang paling sedikit otomatis langsung peternakan B. Ya. Nah, yang sedikit selanjutnya yang mana? Nah, kita bandingkan yang peternakan A angka ribuannya 3. Peternakan B udah selesai. Peternakan C angka ribuannya 3. Peternakan D angka ribuannya 2. Peternakan E angka ribuannya 2. Nah, kita lihat yang mana yang paling sedikit ya. 3, 3, 2, 2. Jadi yang paling sedikit adalah 2. Sekarang kita bandingkan ratusannya. Di sini ratusannya di peternakan D 0. Di peternakan E ratusannya 5. Berarti yang paling sedikit adalah yang ratusannya 0. Jadi setelah peternakan B paling sedikit, berarti peternakan D. Jadi kita tuliskan di sini peternakan D. Nah, peternakan yang ketiga yang mana? Yang tadi angka 2. Yang angka 2 di peternakan E ada 2 dan ratusannya 5. Jadi 2.500 lah yang tersedikit. Ya, yang paling sedikit ketiga. Selanjutnya kita lihat, oh maaf ya anak-anak, ini peternakan C. Maaf, ibu tadi buat C, ternyata peternakan E. Nah, selanjutnya kita lihat tinggal ada 2 peternakan A atau C. Kita lihat ribuannya, ada 3, sama-sama 3. Karena sama, kita lihat angka ratusannya. Peternakan A 0, peternakan C 5. Nah, kita bandingkan mana lebih banyak, 0 mana lebih sedikit, 0 atau 5. Oh, ternyata 0, berarti otomatis peternakan A. Kita buat peternakan A. Nah, yang terakhir peternakan C. Nah, jadi seperti itu dia anak-anak ibu. Yang pertama kita bandingkan dulu ribuannya. Bilangan ribuannya berapa? Kalau bilangan ribuannya sama, kita bandingkan bilangan ratusannya. Begitu seterusnya. Jadi untuk mengurutkan bilangan, perhatikan bilangan ribuan dulu. Setelah itu bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Seperti itu anak-anak ibu. Jadi gampang saja. Ya, matematika itu asik kok, ya kan? Nah, selanjutnya anak-anak ibu, setelah kita bisa mengurutkan bilangan, nah kita mau berlatih untuk menjumlahkan, ya. Nah, di sini ada ibu masukkan soal dari buku tema kita. Nah, tentang susu sapi. Nah, ada perusahaan yang mengolah susu sapi agar dapat dikonsumsi. Dikonsumsi artinya agar dapat kita minum. Nah, perusahaan A ada 1.200 kotak susu sapi yang dihasilkan per bulan. Perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Nah, kita lihat berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Itu dia pertanyaannya. Nah, kita lihat kembali. Perusahaan A
dan perusahaan D katanya. Yang ini A, yang ini D. Berarti yang A 1.200, yang D 3.250. Nah, kita lihat di sini. Permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan penjumlahan karena yang ditanyanya adalah berapa jumlah. Penjumlahan itu sama dengan penambahan. Nah, lalu kita lihat berapa yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D. Tadi kita lihat di perusahaan A 1.200 kotak, di perusahaan D 3.250 kotak. Nah, jumlahnya bagaimana caranya, Bu? Kita gunakan dengan cara bersusun ke bawah. 1.200 ditambah 3.250. Nah, anak-anak Ibu di sini waktu menjumlahkan kita membutuhkan ketelitian. Yang kita jumlahkan dulu adalah dari bilangan satuan. Ya, ini yang di belakang. Lalu bilangan puluhan, lalu bilangan ratusan, lalu bilangan ribuan. Jangan kita menjumlahkan dari bilangan ribuan dulu. Ya. Kita menjumlahkannya dari bilangan satuan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 ditambah 3, 4. Nah, jadi jumlah perusahaan A dan perusahaan D jumlah susunya 4.450 kotak. Nah, gampang saja kan anak-anak Ibu. Untuk penjumlahan yang perlu kita ingat adalah apa tadi? Ia menjumlahkan dari bilangan satuan atau bilangan yang letaknya di belakang. Lalu ke puluhan, ke ratusan, baru ke ribuan. Nah, itu dia anak-anak Ibu. Cara-cara tips matematikanya. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang nama atau nilai tempat dan nilai angka. Nah, yang kedua mengurutkan bilangan. Yang ketiga kita belajar menjumlahkan bilangan ribuan. Nah, anak-anak Ibu, jika ada anak-anak Ibu yang belum mengerti, bisa kembali lagi memutar ulang video ini, atau jika belum memahaminya, bisa WA saja ke Ibu. Ya, semoga selama pembelajaran daring ini, anak-anak Ibu dapat mengikuti pelajaran dari Ibu dengan baik. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga kebersihan dan kesehatannya di rumah. Oke anak-anak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.